Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang biolistrik. Yang pertama yaitu pengertian biolistrik, kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron yang keluar dari setiap titik tubuh dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik ini merupakan energi yang dimiliki bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Yang ketiga yaitu biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot disebabkan tarik-menarik antara muatan listrik yang berbeda. Kerja otot dan otot jantung pada dasarnya bersifat elektrik. Sistem saraf berperan penting pada hampir semua fungsi tubuh. Otak yang pada dasarnya adalah suatu komputer sentral, menerima sinyal eksternal dan internal, dan biasanya menghasilkan respon yang sesuai. Informasi disalurkan sebagai sinyal listrik di sepanjang saraf. Yang kedua yaitu kelistrikan. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran yaitu listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh berfungsi mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh sedikit banyak melibatkan listrik. Yang kedua yaitu sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah mekanisme yang memungkinkan tubuh bereaksi terhadap perubahan dan berbagai lingkungan eksternal dan internal yang senantiasa terjadi. Sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalarkan impuls potensi aksi. Impuls dapat menjalarkan pada sebuah sel saraf, tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintas sinaps. Pelajaran impuls melintasi sinapsi dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik dan atau transmisi kimiawi. Sistem saraf menginteraksikan dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi jaringan lain dalam tubuh. Jaringan saraf terdiri atas macam-macam jenis sel neuron dan sel glia yang berasal dari neuroepitel. Yang kedua yaitu sistem saraf. Sebenarnya dua sistem yang struktur dan fungsi saling berhubungan. Sistem saraf pusat yang mencakup otak dan medula spinalis, dan sistem saraf tepi yang mencakup saraf dan ganglion yang terbesar di seluruh bagian tepi tubuh. Neuron merupakan dasar unsur sel saraf. Yang ketiga yaitu komponen koordinasi saraf. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia di luar maupun dalam tubuh kita. Macam-macam sistem saraf ada dua yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua itu sistem saraf tepi. Ini merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Sistem saraf ini terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Yang kedua yaitu sistem hormon. Sistem hormon ini adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimia di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu
sistem indera. Yang pertama itu indera penglihatan, merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Jalannya rangsang pada mata diawali cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Yang kedua itu indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Yang ketiga itu indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasanya dikenal dengan kemoreseptor cair. Hormon yang dihasilkan kelenjar yaitu kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus menghasilkan hormon. Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi yang pertama yaitu kelenjar yang bekerja sepanjang hayat, misal hormon yang memegang peranan dalam metabolisme. Yang kedua itu kelenjar yang bekerja mulai masa tertentu, misal hormon kelamin. Yang ketiga itu kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu saja, misal hormon pertumbuhan, hormon timus. Selanjutnya yaitu konsentrasi ion dalam tubuh. Potensial istirahat pada waktu sama dengan 0, di mana ion K akan melakukan difusi dan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga pada saat tertentu akan terjadi membran dipole atau membran dua kutub, di mana larutan dengan konsentrasi yang tadinya rendah akan kelebihan ion positif. Kebalikan dengan larutan yang konsentrasi tinggi akan berubah menjadi kekurangan ion sehingga menjadi lebih negatif. Membran permeabel biasanya permeabel terhadap ion K, Na, dan Ci1, sedangkan terhadap protein besar amin sangat tidak permeabel. Membran permeabel biasanya permeabel terhadap ion K, Na, dan Cl, sedangkan terhadap protein besar amin sangat tidak permeabel. Selanjutnya yaitu peristiwa kelistrikan pada jantung. Konsentrasi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri yang disebut autoritmicity. Terdapat dua jenis otot usus sel otot jantung, yaitu sel kontraktil dan sel otomotorik. Sel kontraktil melakukan kerja mekanis yaitu memompa, sedangkan sel otomotorik mencetuskan dan menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk konsentrasi sel-sel pekerja. Sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membran istirahat, tetapi memperlihatkan aktivitas pacemaker, yaitu picu jantung berupa depolarisasi lambat yang diikat oleh potensi. Sel saraf dan sel otot rangka, di mana sel otoritmik jantung tidak memiliki potensial istirahat. Sel ini memperlihatkan aktivitas pemicu, yaitu potensial membran secara perlahan terdepolarisasi sampai ke ambang. Selanjutnya itu menguraikan perbedaan sistem kerja EEG, EKG, dan EMG dalam memeriksa kesehatan. Yang pertama yaitu EEG. Merupakan salah satu teknik perekaman aktivitas listrik otak. Sistem EEG ada dua macam, yaitu analog dan digital. Aktivitas listrik yang terekam oleh EEG timbul karena bermuatan listrik pada neuron. Potensial listrik yang berbentuk berasal dari asumsi muatan listrik sekelompok neuron. Neuron berada di korteks yang langsung berhadapan dengan tulang, memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya gelombang EEG.
EEG sistem analogi terdiri dari headbox, diferential amplifier, dan filter. EEG sistem digital diperlukan alat tambahan yaitu analog digital dan konverte. Yang kedua itu EKG atau bisa juga disebut dengan elektrodiagnostika berfungsi sebagai alat merekam aktivitas listrik sel atrium dan ventrikel serta membentuk gelombang dan kompleks yang spesifik. EKG merupakan voltmeter yang merekam aktivitas listrik akibat depolarisasi sel otot jantung. Aktivitas listrik tersebut didapat dengan menggunakan elektroda di kulit yang dihubungkan dengan kabel ke mesin EKG. EMG adalah teknik untuk mengevaluasi dan rekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot rangka. EMG dilakukan menggunakan alat elektromikroskop merupakan hasil rekaman yang disebut elektromiogram. EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Selanjutnya yaitu menjelaskan konsep magnetoreseptor dan elektroreseptor pada makhluk hidup. Magnetoreseptor yang pertama yaitu disebut juga reseptor yang langka terhadap rangsangan yang berupa medan magnet. Fungsinya yaitu sebagai komunikas dan medan magnet bumi. Light dependent magnetoreseptor pada burung yang pertama yaitu kriptochrom fotopigment yang berperan dalam magnetoreseptor. Fotoreseptor yang terstimulasi berbeda tergantung pada orientasi. Pada burung yang selalu bermigrasi menjadikan medan magnet sebagai penuntut visual. Magnetoreseptor pada ikan salmon yaitu ikan yang melakukan migrasi. Ikan salmon menggunakan jaringan Edmund untuk navigasi. Yang kedua itu elektroseptor yaitu reseptor yang dapat mendeteksi aliran atau medan listrik di sekitarnya. Fungsinya yaitu sebagai sensor lingkungan, konduktivitas, komunikasi sosial, menemukan pasangan kawin dan menahan diri. Jenis-jenisnya yaitu ampullari dan tuberous. Ampullari ini ditemukan di hiu, di pari, dan telespesies. Tuberous ini yaitu Conologren mormimas. Elektroreseptor pada ikan pari yaitu pada bagian tubuh yang melebar mempunyai otot yang termodifikasi yang mampu menghasilkan sinyal listrik yang berguna bagi alat indera. Yang selanjutnya yaitu proses kelistrikan pada belut listrik. Organ yang menghasil listrik pada belut listrik tersusun dari sel saraf dan sel otot yang telah mengalami perubahan penting. Belut listrik biasa ditemukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco serta daerah-daerah sekitarnya. Ia bisa tumbuh hingga panjang 2, meter atau 82 kaki dan berat 20 kg. Sidat listrik atau belut listrik ini adalah jenis ikan yang dapat menghasilkan aliran listrik kuat untuk berburu dan membela diri. Walaupun disebut sidat atau belut, ia termasuk anggota ordo Gymnotiformes yang tidak mencakup keduanya. Belut hanya akan mengeluarkan daya listrik jika menerima pesan dari otot saraf yang langsung mengaktifkan cairan elektrositnya. Yang selanjutnya yaitu konsep magnet pada kemagnetan pada tubuh makhluk hidup.
Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemagnetan merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dan makhluk lain penghuni alam semesta ini. Kekuatan muatan listrik seperti elektron dan proton berdasarkan kekuatan magnet untuk menarik benda. Bahan magnet dibagi menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengosok induksi atau mendekatkan dan induksi magnet elektromagnet. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul. Kehidupan makhluk hidup di bumi ini sangat dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi ini adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik menarik bumi. Perkembangan peradaban manusia juga tidak terlepas dari penemuan magnet, mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan sebagian peralatan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu tentang migrasi dalam kehidupan hewan dapat didefinisikan sebagai pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus. Para ilmuwan mengatakan banyak makhluk hidup dapat merasakan kekuatan magnet bumi untuk membantu navigasi mereka ketika melakukan migrasi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Berikut adalah hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan kemagnetan bumi. Yang pertama yaitu migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Yang kedua yaitu migrasi ikan salmon, adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik. Yang ketiga yaitu migrasi ikan penyu. Teman-teman bisa juga melihat dari sini. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang kelistrikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.